Suamimu selingkuh karena kau mandul. Bentakan itu diakhiri bunyi pintu kamar mandi yang dikunci dari luar. Di lantai yang dingin, dengan tubuh penuh lebam, kutelepon ayahku, sosok yang selama ini kusembunyikan dari suamiku demi cinta yang tulus. Pak, hancurkan mereka. Besoknya, suamiku gemetar hebat dan bersujud di kakiku saat menyadari bahwa ayahku ternyata adalah seorang. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara denting sendok beradu dengan piring porselen terdengar nyaring di ruang makan yang sempit itu. Di meja makan, Herjunot Ali duduk dengan kemeja putihnya yang lengan bajunya digulung sesiku, wajahnya berseri-seri, penuh kemenangan. Di seberangnya, ibunya, Christine Hakim, tersenyum lebar hingga matanya menyipit, menatap putranya seolah dia adalah dewa penyelamat dunia. Sementara itu, aku, Chelsea Islan, hanya berdiri di dekat wastafel dapur, memandang punggung mereka. Tanganku masih basah penuh busa sabun. Aku bukan tamu di meja itu, meski statusku adalah istri sah Herjunot. Aku diperlakukan tak lebih dari pelayan yang harus siap sedia jika gelas mereka kosong. Hebat kamu, Junot, seru Christine dengan suara cemprengnya yang khas. Akhirnya, direktur operasional. Ibu tahu kamu itu berlian. Perusahaan itu akhirnya sadar siapa yang paling berpotensi. Bukan seperti orang-orang bodoh yang cuma bisa menjilat atasan. Herjunot tertawa kecil, menyesap kopinya. Ya, Bu. Pak Komisaris bilang kinerjaku tahun ini luar biasa. Proyek di Kalimantan itu tembus target. Aku tersenyum tipis, sangat tipis. Proyek Kalimantan, batinku. Herjunot lupa, atau pura-pura lupa? Laporan analisis pasar untuk proyek itu, aku yang mengerjakannya begadang 3 malam berturut-turut saat dia tidur mendengkur karena lelah main game. Koneksi ke Pak Komisaris? Itu berkat teman lama, ayahku yang kusuruh memantau kinerja suamiku tanpa sepengetahuannya. Chelsea. Bentakan Christine memecah lamunanku. Aku tersentak, buru-buru mengeringkan tangan di celemek kumal yang kupakai. Ya, Bu. Kamu ini ngelamun aja kerjanya. Itu lihat piring suamimu sudah kosong. Tambahin nasinya. Suami baru pulang kerja, capek, baru naik jabatan, istrinya malah bengong kayak orang dungu, omel Christine sambil menunjuk piring Herjunot dengan garpunya. Aku melangkah mendekat, mengambil mangkuk nasi. Saat aku menyendokkan nasi ke piring Herjunot, aku berharap dia akan menatapku. Sekadar senyum, atau ucapan, terima kasih. Atau mungkin, sayang, duduklah makan bareng kami. Tapi tidak. Matanya terpaku pada layar ponselnya. Dia bahkan menggeser piringnya sedikit menjauh seolah tanganku adalah wabah penyakit. Mas, selamat ya, ucapku pelan, mencoba meraih hatinya. Aku bangga sama kamu. Herjunot hanya bergumam, HM. Tanpa menoleh. Dengar itu, Chelsea, sambar Christine lagi, mulutnya penuh makanan. Junot itu sukses karena doa ibunya. Kamu sebagai istri bisanya apa? Masak sop aja kadang asin, kadang hambar. Udah gitu, sampai tahun ketiga nikah, perutmu masih rata aja. Nggak ada isinya. Kalimat itu. Kalimat yang selalu menjadi senjata andalannya. Bu, dokter kan bilang. Aku mencoba membela diri dengan lembut. Ah, alasan. Dokter bilang Junot sehat, berarti kamu yang bermasalah, potong Christine cepat. Junot, kamu harusnya cari istri yang bisa kasih keturunan. Karirmu udah bagus, masa nggak ada pewaris? Apa kata orang nanti? Direktur mandul? Padahal istrinya yang kopong. Hatiku mencelos. Sakit. Tapi aku menahannya. Aku menatap Herjunot, berharap dia membelaku. Bu, udahlah. Jangan bahas itu pas makan, kata Herjunot datar. Itu saja. Dia tidak membela kehormatanku. Dia hanya tidak ingin nafsu makannya terganggu. Malam itu, di tengah perayaan kecil kesuksesannya yang dibangun di atas keringat dan koneksiku, aku merasa benar-benar sendirian. Aku adalah istri yang tak dianggap, di rumah yang kubayar cicilannya secara diam-diam lewat uang tabunganku,
Sementara mereka mengira itu hasil kerja keras Herjunot semata. 2 hari setelah pengangkatan Herjunot, perubahan sikapnya makin menjadi-jadi. Dia mulai pulang larut malam. Alasannya klasik, meeting, entertain klien, atau lembur membereskan berkas baru. Aku mencoba percaya. Aku ingin percaya bahwa pernikahanku yang baru seumur jagung ini masih bisa diselamatkan. Malam itu pukul 11. Herjunot pulang dengan langkah gontai. Aroma alkohol samar tercium, bercampur dengan wangi parfum maskulin yang biasa kupilihkan untuknya. Dia langsung melempar jasnya ke sofa dan masuk ke kamar mandi, tanpa menyapaku yang sedang menunggu di ruang tamu. Aku menghela napas, memungut jas abu-abu mahal itu. Niatku ingin menggantungnya agar tidak kusut. Namun, saat aku merapikan kerahnya, mataku menangkap sesuatu yang membuat darahku berdesir hebat. Di bagian dalam kerah kemeja putihnya, tepat di dekat leher, ada noda samar. Warnanya merah muda kejinggaan. Bukan warna darah. Itu warna kosmetik. Lipstik. Dan aku tahu pasti, aku tidak pernah memakai lipstik warna coral seperti itu. Warnaku selalu nude atau merah marun. Tanganku gemetar. Jantungku berpacu cepat, memukul-mukul rongga dada. Pintu kamar mandi terbuka. Herjunot keluar dengan handuk melilit pinggang, rambutnya basah. Dia melihatku memegang kemejanya dengan tatapan kosong. "Kenapa belum tidur?" tanyanya dingin, sambil berjalan menuju lemari pakaian. Aku mengangkat kemeja itu, menunjuk noda di kerahnya. Suaraku bergetar, "Mas, ini apa?" Herjunot menoleh sekilas, lalu kembali sibuk memilih kaos tidur. "Apa sih? Kotoran biasa kali." "Ini lipstik, Mas. Warnanya coral." Suaraku mulai meninggi, menahan tangis. "Siapa wanita ini?" Herjunot membanting pintu lemari. Dia berbalik menatapku dengan tatapan tajam yang membuat nyaliku sedikit ciut. "Kamu mulai lagi ya? Drama lagi?" "Aku nggak drama. Ini bukti, Mas." Aku mendekatinya, menyodorkan kerah kemeja itu ke wajahnya. "Kamu bilang meeting sama klien bapak-bapak. Sejak kapan bapak-bapak pakai lipstik di lehermu?" Herjunot merampas kemeja itu dari tanganku dan melemparnya ke lantai. "Itu tadi di klub. Ada klien bawa Lady Companion, mungkin gak sengaja kena pas lagi desak-desakan keluar. Kamu itu, Chelsea, pikiranmu kotor terus. Curigaan terus. Gimana aku bisa tenang kerja kalau di rumah dicurigai terus kayak maling? Tapi baunya beda, Mas. Ini bau parfum wanita." "Cukup," bentak Herjunot. Wajahnya merah padam. "Aku capek kerja banting tulang buat kita, buat ibu, buat masa depan. Kamu di rumah cuma ongkang-ongkang kaki, gak tahu betapa kerasnya dunia di luar sana. Harusnya kamu pijitin aku, siapin teh, bukan nuduh yang enggak-enggak." Dia memojokkanku dengan kata-kata itu. Gaslighting. Dia memutarbalikan fakta seolah-olah akulah yang jahat karena bertanya. "Kamu berubah, Mas?" bisikku lirih. Air mataku jatuh. "Bukan aku yang berubah," desisnya tepat di depan wajahku. "Kamu yang makin membosankan. Kalau kamu gak mau jadi istri yang suportif, mending diam." Malam itu, dia tidur memunggungiku. Aku menangis dalam diam, memeluk lutut di ujung kasur, menatap noda lipstik di kemeja yang tergeletak di lantai seperti noda di pernikahanku yang tak bisa hilang. Sabtu pagi harusnya menjadi waktu yang tenang. Tapi ketenangan itu hancur saat bel rumah berbunyi. Aku sedang menyapu teras ketika melihat sebuah mobil sport merah menyala parkir di depan pagar rumah kontrakan kami yang sederhana. Pintu mobil terbuka. Turunlah seorang wanita. Cantik, tinggi semampai, dengan rambut coklat bergelombang yang indah. Dia mengenakan blazer kuning cerah dan rok mini yang memamerkan kakinya yang jenjang. Aku mengenalnya. Cinta Laura Kiehel. Sekretaris baru di divisi Herjunot. Wanita yang sering disebut Herjunot sebagai karyawan paling kompeten. Dan yang membuat dadaku sesak. Warna lipstik di bibirnya persis sama dengan noda di kemeja Herjunot. "Coral." "Hai, Chel." Sapanya akrab, seolah kami teman lama, padahal kami baru bertemu sekali di pesta kantor tahun lalu. Dia menerobos masuk pagar tanpa permisi. "Junot ada? Ada berkas urgent yang ketinggalan di mobilku kemarin." "Ketinggalan di mobilnya?"
Kemarin Herjunot bilang dia pulang naik taksi karena mobilnya masuk bengkel. Kebohongan demi kebohongan mulai terurai. Mas Junot masih tidur. Jawabku kaku, menghalangi pintu masuk. Biar aku yang sampaikan nanti. Cinta tertawa kecil, tawa yang terdengar meremehkan. Duh, ribet amat sih. Aku cuma mau kasih flash disk kok. Lagian, Junot pasti butuh ini sekarang. Tanpa menunggu persetujuanku, dia menyelinap masuk melewati tubuhku. Aroma parfum mahal menyeruak, aroma yang sama yang tercium di jas Herjunot malam itu. Di ruang tamu, Christine Hakim sedang menonton TV. Melihat Cinta datang, wajah mertuaku itu langsung berubah cerah. Sangat kontras dengan saat dia melihatku. Nak Cinta. Masya Allah, cantik banget hari ini, puji Christine, langsung berdiri menyambut. Pagi, Tante. Cinta mencium tangan Christine dengan sopan santun yang dibuat-buat. Maaf ganggu pagi-pagi. Mau antar kerjaan buat Mas Junot. Nggak ganggu dong. Duduk. Chelsea. Bikin minum. Jangan diam aja kayak patung. Tamu kehormatan ini, perintah Christine. Aku mengepal tangan, tapi tetap berjalan ke dapur. Saat aku menyeduh teh, telingaku yang tajam menangkap percakapan mereka di ruang tamu. Suara mereka tidak dipelankan. Tante seneng deh kalau Cinta main ke sini, kata Christine. Coba istri Junot itu kayak kamu ya. Pinter, cantik, karir bagus. Nggak kayak si Chelsea itu. Udah miskin, mandul lagi. Ah Tante bisa aja. Suara Cinta terdengar manja. Sebenarnya kasihan juga sih sama Mas Junot. Tan, di kantor dia stres banget. Katanya di rumah nggak ada hiburan. Istrinya kaku, nggak bisa ngelayanin suami dengan benar. Prang. Sendok teh yang kupegang jatuh ke lantai. Dadaku panas. Mereka membicarakanku seolah aku tidak ada di sana. Aku membawa nampan teh ke ruang tamu dengan tangan gemetar. Saat meletakkan cangkir di depan Cinta, dia menatapku. Matanya menelusuri tubuhku dari atas ke bawah dengan tatapan jijik. Makasih ya, Mbak, ucapnya, menekankan kata Mbak, seolah aku adalah pembantunya. Lalu, dengan suara yang dikecilkan tapi cukup jelas untuk kudengar, dia berbisik saat aku membungkuk. Sadar diri dong. Junot itu butuh wanita selevel dia. Bukan wanita yang rahimnya kering kayak kamu. Darahku mendidih. Aku menatapnya tajam. Apa maksudmu? Ops, Cinta menutup mulutnya, pura-pura kaget. Keceplosan. Tapi bener kan? Junot sering curhat lo soal itu di ranjang. Kata, ranjang, itu meledakkan sekring kesabaranku. Detik itu juga, aku lupa bahwa aku adalah istri yang penurut. Aku lupa bahwa aku sedang menyamar menjadi orang biasa. Yang ada hanya naluri seorang wanita yang harga dirinya diinjak-injak. Keluar, kataku dingin. Cinta menaikkan alisnya. Apa? Keluar dari rumahku, teriakku. Herjunot muncul dari kamar tidur. Wajahnya bantal tapi langsung tegang melihat situasi. Ada apa ini ribut-ribut? Mas. Cinta langsung berdiri, berlari kecil ke arah Herjunot dan bergelayut manja di lengannya. Istrimu kasar banget. Aku cuma mau antar flash disk. Masa aku diusir? Herjunot menatapku dengan mata melotot. Chelsea, kamu gila ya? Cinta ini tamu. Tamu? Aku tertawa sumbang, air mata mulai mengalir. Tamu yang tidur sama kamu? Tamu yang menghina istrimu mandul di rumahmu sendiri? Mas, aku tahu semuanya. Aku tahu kalian selingkuh. Jaga mulutmu, bentak Christine Hakim yang ikutan berdiri. Jangan nuduh sembarangan. Cinta ini wanita terhormat. Wanita terhormat nggak akan tiduri suami orang. Balasku berteriak pada mertuaku. Plak. Bukan Herjunot, tapi Cinta yang menamparku lebih dulu. Panas menjalar di pipi kiriku. Jangan bawa-bawa kehormatan kalau kau sendiri nggak becus jadi istri. Desis Cinta, wajah cantiknya berubah menjadi iblis. Aku memegang pipiku. Rasa sakit itu memicu adrenalin. Tanpa pikir panjang, aku membalas. Kuayunkan tanganku sekuat tenaga. Plak, tamparanku jauh lebih keras. Kepala Cinta sampai tersentak ke samping. Dia menjerit,
memegangi pipinya yang langsung memerah. Mas Junot, dia mukul aku. Melihat selingkuhannya disakiti, Herjunot gelap mata. Dia melangkah maju, mencengkeram rambutku dengan kasar dan menariknya ke belakang. Berani-beraninya kamu nyentuh dia, geram Herjunot. Buge. Sebuah tinju mendarat di perutku. Aku terbungkuk, menahan napas yang tercekat. Rasa sakit yang luar biasa menyebar di ulu hati. Belum sempat aku tegak, Herjunot mendorongku keras hingga aku jatuh tersungkur menabrak meja hias. Vas bunga pecah, belingnya menggores lenganku. Junot, udah, teriak Christine, tapi dia tidak berusaha melerai. Dia hanya menonton. Herjunot tidak berhenti. Dia menyeret lenganku, menarikku kasar menuju kamar mandi belakang, tempat yang sempit dan lembab. Aku meronta, mencoba mencakar tangannya, tapi tenaganya sebagai laki-laki jauh lebih besar. Lepaskan. Mas, sakit, jeritku. Cinta Laura hanya berdiri di belakang Herjunot, tersenyum puas sambil membetulkan tatanan rambutnya. Senyum kemenangan seorang pelakor yang merasa telah memenangkan trofi. Herjunot melempar tubuhku ke lantai kamar mandi yang dingin dan basah. Kepalaku membentur bak mandi. Pandanganku berkunang-kunang. Bau pembersih lantai yang menyengat menusuk hidungku. Aku terbaring meringkuk di lantai ubin yang dingin. Tubuhku remuk redam, tapi hatiku jauh lebih hancur. Herjunot berdiri di ambang pintu, napasnya memburu. Wajah yang dulu kucintai itu kini terlihat seperti monster. Dengerin baik-baik, Chelsea, katanya dengan nada rendah yang mengerikan. Jangan pernah sentuh cinta lagi. Dia wanita yang bisa ngasih apa yang gak bisa kamu kasih. Maksudmu anak? Tanyaku lirih, menahan sakit di perut. Iya. Dia hamil, teriak Herjunot. Anakku. Suamimu selingkuh karena kau mandul. Sadar diri. Kamu itu cuma parasit di hidupku. Dia membanting pintu kamar mandi. Klik. Suara kunci diputar dari luar. Kunci dia di situ sampai sadar. Kudengar suara Herjunot memberi perintah. Bagus, biar dia introspeksi, sahut Christine. Yuk, Mas, kita pergi cari makan. Biarin aja dia busuk di situ, ajak Cinta dengan nada manja. Langkah kaki mereka menjauh. Suara mesin mobil menyala, lalu hening. Aku ditinggalkan sendirian. Terkunci. Sakit. Aku menangis terseduh-seduh. Bukan karena rasa sakit fisik, tapi karena kebodohanku. 3 tahun aku menyembunyikan identitasku sebagai putri tunggal Matias Mucus, konglomerat pemilik Mucus Group, hanya karena aku ingin dicintai apa adanya. Aku ingin lelaki yang mencintaiku bukan karena uang ayahku. Dan inilah balasannya. Dihina. Dipukul. Diselingkuhi. Perlahan, aku bangkit duduk. Kubasuh wajahku yang lebam dengan air keran. Saat melihat cermin, aku tidak melihat Chelsea yang lemah lagi. Aku melihat sorot mata ayahku di sana. Sorot mata yang tidak kenal ampun pada musuh. Tanganku meraba saku celana kulot yang kupakai. Untungnya, saat diseret tadi, ponselku tidak jatuh. Tapi bukan ponsel butut yang biasa kulihatkan pada Herjunot. Ini ponsel black card tipis yang selalu kusembunyikan di saku rahasia jahitan celanaku. Ponsel yang hanya punya 1 nomor kontak. Aku menekan tombol panggil. Tut, tut. Hanya 2 kali dering. Telepon diangkat. Halo, Tuan Putri? Suara bariton yang berat dan berwibawa terdengar di ujung sana. Suara yang sudah 3 tahun kurindukan tapi kuhindari demi ego cintaku. Papa. Suaraku pecah. Di ujung sana, hening sejenak. Lalu suara Matias Mucus berubah drastis, dari tenang menjadi waspada penuh. Chelsea, kenapa suaramu begitu? Kamu menangis? Pak sakit. Rintihku. Mereka memukulku. Herjunot, dia selingkuh. Dia mengunciku di WC. Apa? Teriakan Matias terdengar begitu keras, hingga aku harus menjauhkan ponsel dari telinga. Si bajingan itu memukulmu, putriku? Dia bilang aku mandul, Pak. Dia bilang aku parasit. Aku terisak lagi. Pak, aku nggak kuat. Aku salah. Papa benar. Cinta tulus itu omong kosong. Cukup, sayang. Cukup.
Suara Matias bergetar menahan amarah yang meledak-ledak. Katakan posisimu sekarang. Masih di rumah kontrakan kumuh itu? Iya, Pak. Tunggu di sana. Jangan matikan telepon. Papa akan datang. Dan Papa bersumpah, demi Tuhan, besok pagi mereka tidak akan punya tempat untuk bersujud di bumi ini. Pak. Bisikku, mataku menatap dingin ke pantulan cermin. Hancurkan mereka. Jangan siswakan sedikit pun. Sesuai keinginanmu, Tuan Putri. Aku menutup telepon. Kuhapus sisa air mata di pipi. Rasa sakit di perutku masih ada, tapi rasa takutku sudah hilang. Besok akan jadi hari yang sangat panjang bagi Herjunot Ali. Jarum jam di dinding ruang tamu yang remang-remang menunjuk angka 1 dini hari. Rumah kontrakan tipe 36 di pinggiran Jakarta itu sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan tetesan air dari keran yang bocor. Herjunot dan selingkuhannya sudah pergi sejak sore tadi, meninggalkan aku terkunci di kamar mandi yang pengap. Tubuhku menggigil, bukan hanya karena dinginnya ubin lantai, tapi karena rasa sakit di perut dan pipi yang mulai membengkak. Namun, di dalam hati, ada api yang baru saja dinyalakan. Api yang bernama harapan. Tiba-tiba, keheningan malam pecah. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh. Awalnya samar, lalu makin jelas dan mendekat. Suara mesin-mesin bertenaga besar. Bukan satu, tapi banyak. Cahaya lampu sorot yang menyilaukan menembus celah ventilasi kamar mandi, seolah matahari terbit lebih cepat. Cit. Suara ban berdecit serentak di aspal depan rumah. Suara pintu-pintu mobil berat dibanting. Langkah kaki sepatu bot militer berderap cepat, menggetarkan tanah. Dobrak. Sebuah perintah tegas terdengar dari luar. Brak. Pintu depan rumah kontrakan yang terbuat dari kayu murah itu hancur dalam sekali hantam. Suara kayu patah dan engsel lepas menggema ke seluruh ruangan. Aku meringkuk di sudut kamar mandi, menutup telinga. Apakah Herjunot kembali dan marah besar? Tapi suara yang kudengar selanjutnya bukanlah suara Herjunot. Cari nona muda. Sisir setiap ruangan. Jangan sampai ada debu yang melukainya lagi. Itu suara kepala keamanan Mucus Group, Pak Yayan. Detik berikutnya, pintu kamar mandi digedor. Nona Chelsea, Anda di dalam? Pak Yayan. Suaraku parau, hampir tak terdengar. Kunci pintu kamar mandi ditembak hancur. Pintu terbuka lebar. Cahaya senter menyilaukan mataku. Di sana, berdiri 3 pria berbadan tegap dengan setelan jas hitam rapi dan AirPatch di telinga. Di belakang mereka, melangkah masuk sosok pria parubaya dengan aura yang membuat udara di sekitarnya terasa berat. Matias Mucus. Ayahku. Dia mengenakan mantel panjang hitam di atas piyamanya. Wajahnya yang biasanya tenang kini terlihat seperti badai yang siap meluluh lantakkan kota. Matanya menyapu ruangan sempit itu, lalu jatuh padaku yang terduduk di lantai basah dengan wajah lebam. Wajah keras ayahku runtuh seketika. Chelsea. Dia berlari, tidak mempedulikan sepatunya yang menginjak genangan air kotor, dan langsung berlutut memelukku. Papa. Pertahananku hancur. Aku menangis sejadi-jadinya di pelukan laki-laki yang selama ini kutinggalkan demi membuktikan kemandirianku. Laki-laki yang ternyata satu-satunya yang benar-benar mencintaiku tanpa syarat. Matias memelukku erat, tangannya gemetar saat menyentuh pipiku yang memar. Rahangnya mengeras hingga urat-urat lehernya menonjol. Dia menoleh pada Pak Yayan yang berdiri menunduk di belakangnya. Yayan, suara ayah rendah, tapi mengerikan. Siap, Tuan Besar. Dokumentasikan semua ini. Foto luka anak saya. Foto tempat sampah ini. Foto bukti-bukti di rumah ini. Aku ingin bukti visum lengkap dalam 1 jam, perintah Matias dingin. Lalu dia menggendongku keluar seolah aku masih anak kecil berumur 5 tahun. Saat kami keluar dari rumah, aku melihat pemandangan yang mencengangkan. Gang sempit perumahan itu dipenuhi oleh 5 mobil SUV hitam lapis baja dan 1 limusin. Tetangga-tetangga keluar rumah dengan wajah ketakutan, mengintip dari balik pagar, bertanya-tanya siapa gerangan yang datang dengan kekuatan militer seperti ini. Pak, rumah ini? Bisikku lemah saat didudukan di jok kulit limusin yang empuk. Matias menatap rumah kontrakan itu dengan tatapan jijik.
Tinggalkan. Jangan bawa apapun. Kenangan di tempat ini sama sampahnya dengan penghuninya. Dia masuk ke mobil di sebelahku, lalu mengambil selimut tebal dan menyelimutiku. Kita pulang, nak. Besok, kita akan ajarkan mereka definisi, penyesalan, yang sebenarnya. Matahari bersinar terik di Jakarta keesokan harinya. Herjunot Ali memarkir mobilnya di depan rumah kontrakan dengan senandung riang. Di kursi penumpang, Cinta Laura sedang memoles ulang lipstiknya, terlihat segar dan cantik. Di kursi belakang, Christine Hakim duduk sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan amplop coklat. Ingat ya, Junot, kata Christine bersemangat. Hari ini kita dipanggil ke kantor pusat Mucus Group. Itu gedung pencakar langit tertinggi itu loh. Pasti kamu mau diangkat jadi petinggi di sana. Ibu harus ikut. Ibu mau lihat muka orang-orang kaya itu pas tahu anak ibu jadi bos mereka. Iya, Bu, tenang aja. Herjunot tertawa bangga. Undangannya bilang, rapat direksi luar biasa. Pasti ini soal promosi besar-besaran. Kinerjaku kan emang gila-gilaan bagusnya. Mereka turun dari mobil. Herjunot mengernyit saat melihat pintu depan rumahnya yang sedikit miring dan tidak tertutup rapat. Loh, kok pintu kebuka? Herjunot mempercepat langkah. Dia mendorong pintu itu. Engselnya rusak parah, seolah habis didobrak paksa. Herjunot panik sesaat, takut ada maling. Dia berlari masuk, memeriksa TV dan laptop di meja. Masih ada. Aman, Mas? Tanya Cinta, melangkah masuk dengan santai. Barang-barang aman, tapi... Herjunot menoleh ke arah kamar mandi belakang. Pintunya terbuka, kuncinya rusak total. Dan di dalam, kosong. Loh? Si Chelsea mana? Tanya Christine bingung. Herjunot mendengus kasar, lalu tertawa meremehkan. Halah, paling dia kabur. Kabur lewat jendela atau didobrak warga karena teriak-teriak. Dasar istri nggak tahu diuntung. Udah dikasih tempat tinggal, malah minggat. Bagus dong, Mas. Seru Cinta senang, memeluk lengan Herjunot. Berarti kamu nggak perlu repot-repot ngusir dia. Biarin aja dia jadi gembel di jalanan. Yang penting sekarang kita fokus ke masa depan kita. Benar juga, Herjunot mengangguk. Lagian siapa yang mau nolong dia? Orang tuanya di kampung kan juga susah. Paling besok balik lagi sambil nangis-nangis minta maaf. Christine mengibaskan tangannya. Udah, jangan mikirin si mandul itu. Bikin sial aja pagi-pagi. Ayo kita berangkat. Nanti telat ketemu Pak Bos Besar. Ibu udah pakai baju batik paling bagus nih. Masa nungguin si Chelsea? Dengan hati ringan dan tanpa rasa bersalah sedikitpun, ketiga manusia itu meninggalkan rumah yang menjadi saksi bisu kekejaman mereka. Mereka masuk kembali ke mobil, melaju membelah kemacetan Jakarta, menuju distrik bisnis SCBD. Di dalam mobil, mereka sibuk berhayal. Nanti kalau gajimu naik, Mas, aku mau tas Hermes ya. Yang warna oranye, rengek Cinta. Beres, sayang. Apa sih yang nggak buat ibu dari anakku? Jawab Herjunot sambil mengelus perut rata Cinta. Ibu mau umroh VIP ya, Junot. Sekalian renovasi rumah di kampung biar tetangga pada iri, timpal Christine. Mereka tertawa lepas. Tidak menyadari bahwa mereka sedang berkendara menuju jurang kehancuran yang sudah disiapkan dengan sangat rapi. Mereka tidak tahu bahwa undangan, rapat direksi luar biasa, itu bukanlah tiket menuju surga, melainkan surat panggilan menuju neraka. Gedung Mucus Tower menjulang tinggi membelah langit, simbol kekuasaan dan uang yang tak terbatas. Kaca-kacanya berkilauan memantulkan sinar matahari. Herjunot memarkir mobilnya di area valet, melemparkan kunci dengan gaya angkuh pada petugas. Tolong diparkir yang benar ya. Jangan lecet. Calon direktur mau lewat, ujar Herjunot sombong. Petugas valet itu, yang sebenarnya sudah mendapat instruksi khusus lewat RPC-nya, hanya membungkuk dalam. Silakan, Pak Herjunot. Ditunggu di lantai 50. Lift VVIP sebelah kanan. Dengar tuh, Bu, lift VVIP. Bisik Herjunot pada ibunya. Christine Hakim langsung membusungkan dada, berjalan seperti nyonya besar, meski tas yang ditentengnya adalah tas KW Super. Mereka masuk ke lobi marmer yang dingin.
Orang-orang berlalu lalang dengan setelan jas mahal. Cinta Laura berjalan di samping Herjunot, menggandeng tangannya posesif, tidak peduli dengan tatapan orang-orang kantor. Dia merasa sudah menang. Saat menuju lift, Herjunot berpapasan dengan Pak Rudi, manajer HRD yang biasanya ramah padanya. Pak Rudi, sapa Herjunot. Mau ke atas juga? Pak Rudi menatap Herjunot dengan tatapan aneh. Ada rasa kasihan, tapi juga ketakutan. Dia tidak tersenyum. Pak Herjunot, silakan langsung naik. Semua direksi sudah menunggu di boardroom A. Wah, semua direksi? Serius nih? Herjunot makin besar kepala. Siap, Pak. Doain ya. Lift meluncur naik dengan kecepatan tinggi. Telinga mereka sedikit berdengung. Mas, aku deg-degan, kata Cinta. Kira-kira bonusnya berapa miliar ya? Minimal 5 miliar per tahun, sayang. Tenang aja, jawab Herjunot yakin. Pintu lift terbuka di lantai 50. Suasananya berbeda total. Hening, dingin, dan sangat mewah. Karpet tebal meredam langkah kaki mereka. Di ujung lorong, ada pintu ganda besar dari kayu mahoni dengan ukiran emas. Seorang sekretaris cantik berdiri di depan pintu. Pak Herjunot Ali dan keluarga, tanya sekretaris itu sopan tapi dingin. Iya, saya, jawab Herjunot. Ini asisten pribadi saya, Cinta, dan ini ibu saya. Silakan masuk. Pak Matias sudah menunggu. Nama itu membuat Herjunot sedikit gemetar. Matias Mucus, sang legenda bisnis. Pemilik holding company yang membawahi ratusan perusahaan, termasuk tempat Herjunot bekerja. Bertemu Matias adalah mimpi semua pebisnis. Gila, Pak Matias langsung yang turun tangan, bisik Herjunot pada Cinta, tangannya berkeringat dingin karena excited. Ini pasti promosi tingkat dewa. Dengan penuh percaya diri, Herjunot mendorong pintu besar itu. Ruang rapat itu sangat besar. Meja oval panjang dari kayu jati hitam mendominasi ruangan. Di sekeliling meja, duduk 10 orang pria dan wanita dengan setelan jas mahal. Mereka adalah jajaran direksi utama Mucus Group. Wajah mereka tegang, tidak ada yang berani bersuara. Di ujung meja, di kursi kebesaran yang membelakangi jendela kaca raksasa dengan pemandangan kota Jakarta, duduklah Matias Mucus. Dia sedang membaca sebuah berkas, tidak menoleh saat pintu terbuka. Herjunot menelan ludah. Aura kekuasaan di ruangan itu begitu kuat, hingga membuatnya sesak napas. Christine Hakim yang tadi berisik, kini mendadak ciut nyalinya. Dia merapat ke tubuh anaknya. Selamat pagi, Pak Matias. Saya Herjunot Ali, sapa Herjunot, mencoba terdengar percaya diri meski suaranya sedikit bergetar. Matias tidak menjawab. Dia membalik halaman berkas dengan perlahan. Srek, srek. Suara kertas itu terdengar seperti suara pisau yang diasah. 1 menit berlalu dalam keheningan yang menyiksa. Cinta Laura mulai gelisah. Kakinya mengetuk-ngetuk lantai. Akhirnya, Matias menutup berkas itu. Dia mengangkat wajahnya. Tatapannya tajam, dingin, dan menusuk langsung ke mata Herjunot. Duduk. Perintah Matias singkat, menunjuk 3 kursi kosong di ujung meja yang berlawanan dengannya. Jarak mereka sekitar 10 meter, dipisahkan oleh meja panjang. Herjunot, Cinta, dan Christine duduk dengan canggung. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini, Herjunot? Tanya Matias. Suaranya bergema di ruangan yang sunyi. Saya berasumsi ini mengenai evaluasi kinerja saya yang melampaui target, Pak. Dan mungkin promosi? Jawab Herjunot dengan senyum optimis. Salah satu direktur di sisi meja menahan napas, seolah ngeri mendengar jawaban itu. Matias tersenyum tipis. Sangat tipis dan tidak ramah. Evaluasi kinerja. Benar. Tapi bukan kinerja di kantor. Melainkan kinerjamu sebagai manusia. Herjunot bingung. Maksud Bapak? Saya dengar kamu sedang mencari istri baru? Karena istrimu yang sekarang mandul dan miskin? Tanya Matias datar. Herjunot kaget, lalu melirik Cinta. Dia berpikir mungkin bos besar ini tahu gosip kantor. Ah, itu masalah pribadi, Pak. Tapi ya, istri saya memang tidak suportif. Beda dengan Cinta, rekan kerja saya ini,
yang sangat profesional dan mendukung karir saya. Cinta tersenyum manis, mengangguk pada Matias. Halo, Pak. Saya Cinta. Matias menatap Cinta dengan tatapan yang bisa membekukan air mendidih. Oh, ini wanita yang kamu banggakan itu? Yang katanya hamil anakmu? Betul, Pak, jawab Herjunot bangga. Bagus, kata Matias. Dia menekan tombol interkom di mejanya. Suruh dia masuk. Pintu samping ruangan terbuka. Suara langkah kaki high heels terdengar mengetuk lantai marmer. Tak tak tak. Iramanya tenang dan penuh wibawa. Herjunot menoleh. Dan detik itu, matanya membelalak lebar hingga hampir keluar. Mulutnya menganga. Christine Hakim memegang dadanya, seolah kena serangan jantung. Cinta Laura ternganga tak percaya. Masuklah seorang wanita muda yang sangat cantik. Dia mengenakan gaun midi sutra berwarna navy dari Dior, membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya ditata rapi, wajahnya dipoles make-up natural yang elegan, menyamarkan sisa lebam di pipinya. Di lehernya, melingkar kalung berlian yang kilauannya menyilaukan mata. Di jari manisnya, bukan lagi cincin kawin emas murahan, tapi cincin berlian biru yang harganya setara gedung mewah. Itu Chelsea Islan. Tapi bukan Chelsea si upik abu yang biasa mencuci piring dengan daster lusuh. Ini adalah Chelsea, sang putri mahkota. Dia berjalan perlahan, melewati jajaran direksi yang menunduk hormat padanya, lalu berdiri tepat di samping kursi Matias Mucus. Perkenalkan, suara Matias menggelegar. Ini putri kandung saya satu-satunya. Pewaris tunggal Mucus Group. Chelsea Islan Mucus. Hening. Dunia Herjunot Ali runtuh seketika. Enggak mungkin. Herjunot bergumam, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Chelsea, kamu anak Pak Matias? Chelsea menatap suaminya. Segera menjadi mantan suaminya, dengan tatapan dingin tanpa emosi. Dia tidak terlihat marah. Dia terlihat bosan. Seperti melihat serangga kecil yang mengganggu. Kenapa, Mas? Kaget? Tanya Chelsea. Suaranya halus tapi tajam. Kaget karena istri yang kamu sebut, gembel numpang hidup, ternyata yang punya perusahaan tempat kamu cari makan. Chelsea, ini bohong kan? Kamu pasti disewa buat akting kan? Christine Hakim berteriak histeris, menyangkal kenyataan. Kamu itu anak orang kampung. Miskin. Nggak mungkin kamu anak konglomerat. Jaga mulutmu. Bentak Matias Mucus sambil menggebrak meja. Brak! Seluruh ruangan bergetar. Christine langsung terdiam, gemetar ketakutan. Matias berdiri, berjalan perlahan mendekati mereka. Langkahnya seperti malaikat maut. 3 tahun putriku meminta izin untuk hidup sederhana, mencari cinta sejati. Aku izinkan. Dan apa yang kalian lakukan padanya? Matias melempar tumpukan foto ke hadapan Herjunot. Foto-foto Chelsea yang babak belur, foto Herjunot menyeret Chelsea, foto Cinta menampar Chelsea, diambil dari CCTV tersembunyi yang ternyata dipasang Matias di rumah itu tanpa sepengetahuan siapapun demi keamanan putrinya. Kalian memukulinya, menghinanya, menguncinya di WC seperti binatang, teriak Matias. Herjunot melihat foto-foto itu. Tangannya gemetar hebat. Keringat dingin mengucur deras. Dia sadar, dia tamat. Bukan cuma karirnya, tapi hidupnya. Pak Matias. Saya bisa jelaskan? Herjunot mencoba berdiri, tapi kakinya lemas. Jelaskan apa? Potong Chelsea. Dia maju selangkah. Jelaskan bahwa kamu selingkuh karena aku mandul? Oh, ngomong-ngomong soal itu. Chelsea memberi isyarat pada asisten di belakangnya. Sebuah layar proyektor besar menyala. Menampilkan hasil tes medis dari rumah sakit ternama di Singapura. Baca itu, Herjunot, kata Chelsea. Hasil tes kesuburan kita tahun lalu yang kamu malas ambil. Aku subur. Sangat sehat. Yang bermasalah itu kamu. Kamu menderita oligospermia berat, karena kebanyakan merokok dan alkohol. Kemungkinan kamu punya anak secara alami itu nyaris nol. Herjunot terbelalak melihat layar itu. Apa? Nggak mungkin. Tapi Cinta hamil? Herjunot menoleh cepat ke arah Cinta Laura. Wajah Cinta pucat, dia menunduk,
tidak berani menatap mata Herjunot. Jadi anak siapa yang ada di perutmu? Cinta? Tanya Chelsea sinis. Atau jangan-jangan, itu cuma bantal? Cinta gemetar. Kebohongannya terbongkar. Dia memang tidak hamil. Itu hanya trik agar Herjunot segera menceraikan Chelsea. Kalian? Herjunot merasa dikhianati dari segala sisi. Cukup dramanya, kata Matthias dingin. Mulai detik ini, Herjunot Ali, kamu dipecat secara tidak hormat. Seluruh aset yang kamu pakai, mobil dinas, apartemen yang kamu kira bonus kantor, kartu kredit platinum, semua itu fasilitas atas nama istri kamu, Chelsea. Dan sekarang, semuanya ditarik. Tidak. Jangan. Herjunot tiba-tiba menjatuhkan dirinya dari kursi. Dia berlutut di lantai, merangkak mendekati kaki Chelsea. Harga dirinya hilang sudah. Chelsea, sayang, maafkan aku. Aku hilaf. Aku diguna-guna perempuan ini. Herjunot menunjuk cinta. Aku cinta sama kamu, Chel. Sumpah. Jangan pecat aku, jangan ambil semuanya. Ibu sakit, Chel. Christine Hakim, melihat anaknya berlutut, ikutan ambruk. Dia bersujud di samping Herjunot, menangis meraung-raung. Chelsea, mantu ibu yang cantik. Ibu bercanda doang kemarin. Ibu sayang sama kamu. Jangan miskinkan kami. Ampun, Nak Matthias, ampun. Pemandangan itu begitu menyedihkan. Seorang calon direktur dan ibunya, bersujud mencium sepatu heels Chelsea, menangis histeris, memohon belas kasihan pada wanita yang kemarin mereka ludahi. Cinta Laura yang melihat kapal karam itu mencoba melarikan diri. Dia berdiri pelan-pelan mau keluar pintu. Mau kemana kau, Nona Perebut? Suara berat Matthias menghentikannya. Dua orang security langsung menahan lengan cinta. Saya nggak ikut-ikutan. Saya cuma korban rayuan Herjunot, teriak cinta panik. Kau menampar putriku, kata Matthias datar. Di dunia ini, tangan yang menyakiti putriku harus membayar harganya. Matthias menoleh ke pengacaranya. Pastikan dia tidak pernah mendapat pekerjaan di industri hiburan atau korporat manapun di Indonesia. Masukkan dia dalam daftar hitam nasional. Dan tuntut dia atas pasal penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan. Jangan. Karir saya. Cinta menjerit saat diseret keluar ruangan oleh keamanan. Kini tinggal Herjunot dan ibunya yang masih bersujud, air mata membasahi karpet mahal. Chelsea menatap puncak kepala Herjunot. Dulu, dia sangat mencintai pria ini. Sekarang, dia hanya merasakan kehampaan. Bangun, kata Chelsea. Herjunot mengangkat wajahnya, penuh harapan. Chel, kamu maafin aku kan? Kita mulai dari nol ya. Chelsea tersenyum miring. Maaf? Tuhan mungkin memaafkanmu, Mas. Tapi aku bukan Tuhan. Aku cuma istri yang kamu sebut mandul dan pembawa sial. Chelsea berbalik badan, berjalan kembali ke sisi ayahnya. Pak, urus sisanya. Aku mau makan siang. Aku lapar setelah melihat sampah, ucap Chelsea santai. Matthias mengangguk pada petugas keamanan. Seret mereka keluar. Dan pastikan tagihan utang perusahaan atas nama Herjunot, uang yang dia korupsi lewat markup proyek Kalimantan, segera ditagihkan ke alamat orang tuanya di kampung. Sita rumah mereka jika perlu. Korupsi? Sita rumah? Christine Hakim menjerit, matanya memutih, lalu pingsan di tempat. Herjunot berteriak histeris saat diseret paksa oleh dua satpam bertubuh raksasa. Chelsea, jangan lakukan ini. Chelsea. Pintu ruang rapat tertutup, memotong teriakan putus asa itu. Di dalam ruangan yang dingin dan wangi, Chelsea Islan menghela napas panjang. Beban 3 tahun itu akhirnya terangkat. Dia menatap ayahnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia tersenyum tulus. Senyum kemenangan. Herjunot Ali berjalan keluar dari lobi Mucus Tower dengan langkah seretan. Dia tidak sendirian. Dua petugas keamanan bertubuh kekar masih mengapitnya di kiri dan kanan, memastikan dia benar-benar meninggalkan area gedung. Di belakangnya, Christine Hakim berjalan tertatih-tatih, rambut sanggulnya sudah berantakan, make-up tebalnya luntur oleh air mata dan keringat. Orang-orang yang lalu lalang di area SCBD menatap mereka.
Bukan dengan tatapan kagum seperti saat Herjunot datang tadi pagi, melainkan tatapan aneh. Seorang mantan calon direktur yang diseret keluar seperti maling ayam. "Lepaskan. Saya bisa jalan sendiri," bentak Herjunot, mencoba mempertahankan sisa harga dirinya yang sudah minus. Petugas itu melepaskan cengkeramannya tepat di trotoar panas. "Jangan pernah injakan kaki di properti Mucus Group lagi. Wajah Anda sudah masuk blacklist di semua pos keamanan." Herjunot merapikan jasnya yang kusut. Dia ingin marah, ingin berteriak, tapi tenggorokannya tercekat. Ponsel di saku jasnya bergetar tanpa henti. Dia merogoh ponselnya. Ribuan notifikasi masuk. Instagram, WhatsApp, portal berita. Sebuah headline berita online muncul di layar utamanya. Skandal keluarga konglomerat, pewaris Mucus Group ditelantarkan suami demi pelakor. Artikel itu baru rilis 10 menit yang lalu, tapi sudah dibagikan puluhan ribu kali. Di dalamnya, ada foto CCTV saat Herjunot menyeret Chelsea di rumah kontrakan. Wajah Herjunot terpampang jelas. "Mati aku," desis Herjunot. Tangannya gemetar hebat sampai ponselnya hampir jatuh. "Junot, gimana ini? Kita mau pulang kemana? Kunci mobil dinas kamu sudah diambil mereka," rengek Christine Hakim. Dia duduk di pinggir trotoar, tidak peduli lagi dengan gengsinya. Rumah kontrakan itu juga pasti sudah dikunci. Barang-barang ibu di sana semua. Belum sempat Herjunot menjawab, sebuah notifikasi lain muncul. Kali ini dari akun gosip terbesar di Indonesia. Captionnya membunuh karakter Herjunot dalam hitungan detik. Di balik tuduhan suami bahwa istri sah mandul, ternyata ini fakta medisnya. Geser untuk lihat hasil lab Tuan H yang ternyata mengalami oligospermia berat, kualitas sperma rendah, akibat gaya hidup buruk. Jadi siapa yang sebenarnya mandul, Mas? Herjunot membelalak. Itu hasil tes lab tahun lalu. Hasil tes yang dulu dia tolak untuk diambil karena dia terlalu sombong dan yakin dirinya, pejantan tangguh. Chelsea menyimpannya. Dan sekarang, Chelsea membukanya ke publik. Komentar netizen membanjir bak air bah. "Wah, cowok mokondo, mandul, selingkuh lagi. Paket komplit neraka. Sumpah malu banget gue kalau jadi dia. Udah nuduh istri, taunya, pelurunya, kosong. Itu selingkuhannya kok bisa hamil? Hamil anak siapa tuh? Kakak. Junot." Christine mengguncang bahu anaknya. "Ini apa maksudnya berita di HP ibu? Orang-orang bilang kamu mandul? Bohong kan? Kamu laki-laki perkasa kan?" Herjunot menatap ibunya dengan tatapan kosong. "Bu, kita harus pergi dari sini. Sekarang." Mereka tidak punya mobil. Taksi online menolak pesanan Herjunot begitu melihat wajahnya yang mirip dengan foto viral itu, atau mungkin hanya perasaan paranoid Herjunot saja. Akhirnya, dengan sisa uang tunai di dompet, mereka menyetop bajai. Mantan calon direktur dan ibunya yang social climber, kini berdesak-desakan di dalam bajai yang bising dan panas, meninggalkan kemewahan SCBD menuju ketidakpastian. Tanpa rumah, tanpa mobil, dan dengan kartu kredit yang sudah diblokir, Herjunot tidak punya pilihan. Dia membawa ibunya ke satu-satunya tempat yang bisa dia bayar dengan uang tunai tersisa. Sebuah kamar kos harian di daerah kumuh, di gang sempit yang becek dan bau got. Kamar itu hanya berukuran 3x3 meter. Kasurnya tipis, spraynya bernoda, dan kipas angin di dinding berdecit memilukan. "Ibu nggak mau tidur di sini," jerit Christine histeris saat melihat kecoa melintas di dekat kakinya. "Ini tempat sampah. Ibu biasa tidur di kasur king size. Mana AC-nya? Mana pembantu?" "Diam, Bu," bentak Herjunot. Stresnya memuncak. "Uangku habis. Semua rekeningku dibekukan karena dugaan korupsi yang dilaporkan Chelsea. Kita cuma punya sisa uang 500.000 di dompetku." Pintu kamar kos terbuka kasar. Cinta Laura masuk dengan wajah masam. Dia tadi menyusul naik ojek pangkalan setelah diusir terpisah dari gedung. "Heh, Junot." Cinta melempar tas tangannya ke kasur. "Apa-apaan ini? Kenapa kita ke tempat gembel begini? Kamu janjiin aku apartemen mewah." Herjunot menatap Cinta dengan nyalang. Emosinya beralih sasaran. Dia teringat hasil lab itu.
Dia teringat fakta bahwa dia sulit punya anak. Cinta, suara Herjunot rendah tapi menakutkan. Jujur sama aku. Apa sih? Cinta berkacak pinggang. Anak siapa yang ada di perutmu? Hening. Suara kipas angin berdecit mengisi kekosongan. Cinta membuang muka. Maksud kamu apa? Ya anak kamulah. Bohong. Herjunot maju, mencengkeram bahu Cinta. Hasil labku viral, Cinta. Aku nyaris mandul. Kemungkinan aku ngehamilin kamu itu 0, sekian %. Kecuali ada mukjizat, bayi itu bukan anakku. Atau jangan-jangan? Herjunot menatap perut Cinta yang rata. Dia menarik baju Cinta ke atas secara paksa. Lepas? Apaan sih? Cinta meronta. Tapi Herjunot berhasil melihatnya. Perut itu rata. Biasa saja. Dan saat mereka bergulat kecil, sebuah bantalan busa kecil terjatuh dari balik baju Cinta. Busa penyangga perut. Christine Hakim yang duduk di pojok kasur membelalak. Kamu gak hamil? Cinta mundur, merapikan bajunya dengan wajah pucat yang berubah menjadi sinis. Kebohongan sudah tidak berguna lagi sekarang karena Herjunot sudah miskin. Iya. Emang kenapa? Tantang Cinta. Suaranya melengking. Kalau aku nggak ngaku hamil, emangnya kamu mau ceraikan istri kayamu itu? Enggak kan? Aku ngelakuin ini biar kamu tegas. Junot. Dasar perempuan ular. Christine Hakim melompat, menjambak rambut Cinta. Gara-gara kamu. Gara-gara kebohongan kamu, anakku nyeraikan putri konglomerat. Kita kehilangan segalanya gara-gara kamu. Aduh. Lepas, nenek lampir. Cinta membalas, mendorong Christine hingga terjengkang ke kasur Ape. Cukup. Herjunot berteriak frustrasi, memukul dinding triplek kamar kos hingga retak. Keluar kamu, Cinta. Pergi. Cinta tertawa mengejek. Dia mengambil tasnya. Tanpa disuruh pun aku bakal pergi. Siapa juga yang mau hidup sama laki-laki miskin, mandul, koruptor lagi. Nyesel aku buang-buang waktu sama kamu. Harusnya aku pepet bos departemen sebelah. Cinta meludah ke lantai, tepat di depan sepatu Herjunot, lalu melangkah keluar membanting pintu. Herjunot merosot ke lantai, mengacak-acak rambutnya. Dia baru saja kehilangan istri berlian demi sebuah batu kali yang bahkan palsu. 3 hari berlalu. Uang tunai Herjunot menipis hingga tinggal lembaran 20 ribuan. Mereka makan mie instan pagi, siang, dan malam. Christine Hakim, yang biasa hidup dimanja dengan skincare mahal dan makanan bergizi, akhirnya tumbang. Stres berat memicu tekanan darah tingginya. Malam itu, dia kejang-kejang di kamar kos. Bu, ibu. Herjunot panik. Dia menggendong ibunya berlari ke jalan raya, mencari bajai atau angkot untuk rumah sakit. Tidak ada ambulans VIP. Tidak ada layanan prioritas. Di IGD Rumah Sakit Umum Daerah yang padat, Herjunot merasakan tamparan realitas berikutnya. Maaf, Pak, kata petugas administrasi dengan wajah lelah. BPJS Ibu Bapak tidak aktif karena menunggak iuran. Bapak harus bayar deposit tunai atau jaminan dulu untuk rawat inap. Berapa? Tanya Herjunot lemas. 5 juta rupiah untuk penanganan awal stroke ringan dan ruang rawat kelas 3. 5 juta. Dulu, itu hanya harga sepasang sepatu Herjunot. Sekarang, angka itu terdengar seperti triliunan. Saya usahakan, Sus. Tolong tangani dulu ibu saya, mohon Herjunot. Herjunot keluar ke area parkir, duduk di trotoar. Dia mulai menelepon teman-temannya. Teman-teman geng golf, teman nongkrong di bar, rekan kerja yang dulu menjilatnya. Halo, Bro Raka? Ini Junot. Gue lagi butuh bantuan nih, nyokap sakit. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Dimatikan sepihak. Dia mencoba nomor lain. Halo, Dit? Pinjam duit dong, Dit. 5 juta aja. Gue balikin minggu depan. Sorry, Not. Suara di seberang terdengar dingin. Gue udah denger masalah lo. Lo cari gara-gara sama keluarga Mucus. Gue nggak berani bantu lo. Gue masih sayang karir gue. Jangan hubungi gue lagi.
Satu persatu nomor diblokir. Tidak ada yang mau menyentuh Herjunot. Dia adalah wabah penyakit. Pengaruh Matias Mucus begitu besar, hingga tak ada satupun orang di lingkaran bisnis Jakarta yang berani menampung musuhnya. Herjunot menatap langit malam yang gelap. Air matanya menetes. Dia teringat Chelsea. Dulu, saat ibunya sakit flu sedikit saja, Chelsea yang akan sigap memasakkan bubur, memijat kaki ibunya, bahkan mengurus segala asuransi tanpa mengeluh, meski ibunya selalu menghinanya. Chelsea. Bisik Herjunot. Penyesalan itu datang menghantam dadanya seperti palu godam. Rasa sakitnya jauh lebih parah daripada pukulan fisik. Di dalam ruang IGD, Christine siuman. Dia menatap langit-langit bangsal kelas 3 yang penuh sesak pasien. Bau obat bercampur bau keringat orang banyak. Mana kamar VIP-nya? Igau Christine lemah. Nggak ada VIP, Bu, bisik Herjunot yang baru kembali, menggenggam tangan ibunya. Kita nggak punya uang. Christine menangis tanpa suara. Air matanya meleleh ke telinga. Bayangan Chelsea yang tersenyum tulus kini menghantuinya. Dia sadar, dia telah membuang menantu malaikat demi egonya sendiri. Sementara itu, cinta Laura Kiel belum menyerah. Dia adalah tipe wanita yang akan melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Setelah meninggalkan Herjunot, dia mencoba menghubungi beberapa sugar daddy lamanya, tapi beritanya sudah terlalu viral. Namanya sudah hancur. Dia punya satu ide gila terakhir. Dia tahu Chelsea sekarang ada di posisi puncak. Dia berpikir, mungkin Chelsea masih punya hati nurani yang naif. Atau setidaknya, dia bisa memeras Chelsea dengan ancaman akan membeberkan aib-aib lain ke media, aib palsu tentunya. Cinta nekat mendatangi kantor firma hukum yang menangani kasus perceraian Chelsea. Dia tahu dari berita bahwa kuasa hukum Chelsea adalah Abimana Arya Satya, pengacara kondang yang terkenal dingin dan tak terkalahkan. Cinta berdandan sepolos mungkin. Tanpa make-up tebal, memakai baju putih sederhana, mencoba terlihat seperti korban. Dia berhasil masuk ruang tunggu kantor Abimana dengan alasan ingin memberikan kesaksian penting untuk memberatkan Herjunot. Dia pikir dia bisa berkhianat pada Herjunot untuk mendapatkan uang dari pihak Chelsea. Pintu ruangan terbuka. Keluarlah sosok pria tinggi tegap dengan setelan jas carcoal yang sangat rapi. Wajahnya tampan namun keras, matanya tajam di balik kacamata bingkai tipis. Abimana Arya Satya. Nona cinta Laura, suara Abimana bariton dan tegas. Iya, Pak Abi, cinta memasang wajah sedih, air mata buaya mulai menggenang. Saya mau bantu Nona Chelsea. Sebenarnya saya juga korban Herjunot. Saya dipaksa. Abimana mengangkat tangannya, menghentikan omongan cinta. Dia tidak menyuruh cinta duduk. Dia hanya berdiri menjulang di hadapannya. Dipaksa? Abimana tersenyum miring. Dia melempar sebuah tablet ke meja di depan cinta. Di layar tablet itu, ada rekaman video. Rekaman CCTV di sebuah butik mewah 2 bulan lalu. Terlihat jelas cinta sedang memilih tas, menelepon temannya sambil tertawa. Suara di video itu jelas. Gampanglah, si Junot itu bodoh banget. Gue tinggal bilang hamil, dia pasti ninggalin istrinya yang kampung itu. Hartanya kan lumayan, bisa buat modal gue jadi sosialita. Wajah cinta pucat pasi. Itu editan, sanggah cinta panik. Firma hukum kami tidak mengenal editan, Nona, kata Abimana dingin. Saya sudah mengumpulkan bukti digital jejak rekam Anda selama 5 tahun terakhir. Penipuan kartu kredit, pemerasan terhadap 2 mantan pacar Anda sebelumnya, dan sekarang konspirasi penipuan kehamilan terhadap klien saya. Abimana mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap mata cinta dalam-dalam. Dengar baik-baik. Anda tidak akan memeras siapa-siapa. Justru, kalau Anda tidak segera meninggalkan Jakarta dalam 24 jam, video ini dan bukti penipuan kartu kredit lama Anda akan saya serahkan ke polisi. Ancamannya 5 tahun penjara. Cinta gemetar. Dia sadar dia sedang berhadapan dengan predator yang jauh lebih buas daripada dirinya. Abimana bukan Herjunot yang bisa dibodohi. Satu lagi, tambah Abimana sambil membetulkan letak kacamatanya. Seluruh agensi model dan rumah produksi sudah menerima red notice dari Mucus Group. Karir Anda tamat. Jadi, saran saya, pulang kampung,
bertani atau beternak. Lupakan mimpi jadi nyonya besar. Cinta mundur selangkah, lalu berbalik dan lari keluar dari kantor itu sambil menangis. Kali ini tangisannya nyata. Tangisan keputusasaan seorang wanita serakah yang kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. Abimana menatap kepergian cinta dengan tatapan datar. Dia mengambil ponselnya, menelepon seseorang. Nona Chelsea, hama satu lagi sudah dibersihkan. Anda bisa tidur nyenyak malam ini. Keesokan sorenya, hujan turun deras mengguyur Jakarta. Di sebuah mansion mewah di kawasan Menteng, Chelsea Islan duduk di beranda belakang, menikmati secangkir teh chamomile. Dia mengenakan gaun santai berwarna pastel. Wajahnya sudah tidak bengkak lagi. Luka-lukanya telah sembuh berkat perawatan dokter terbaik. Namun, tatapan matanya masih menyeratkan kelelahan batin. 3 tahun pernikahan yang sia-sia bukanlah hal yang mudah dihapus dalam semalam. Seorang pelayan datang memberitahu, "Nona, Pak Abimana sudah datang." Chelsea mengangguk. "Suruh masuk ke sini saja, Bey." Abimana melangkah masuk ke beranda. Dia sedikit basah terkena cipratan hujan. Dia tidak membawa tas kerja, hanya sebuah kotak kecil berbungkus beludru. "Maaf mengganggu sore-sore, Nona," sapa Abimana sopan. Sikapnya jauh lebih hangat dibandingkan saat menghadapi cinta. "Duduklah, Mas Abi. Jangan panggil Nona terus kalau di luar jam kerja," kata Chelsea tersenyum tipis. Abimana duduk di kursi rotan di seberang Chelsea. "Saya hanya ingin mengantar ini. Ponsel lama Anda yang tertinggal di rumah kontrakan. Tim kami menemukannya di bawah lemari saat membersihkan tempat itu." Chelsea menerima ponsel butut itu. Ponsel yang penuh kenangan pahit. Dia menatap layar retaknya. "Terima kasih. Sebenarnya dibuang saja tidak apa-apa," ujar Chelsea. "Saya pikir mungkin ada foto-foto yang ingin diselamatkan. Bukan foto Herjunot, tapi foto Anda sendiri. Foto proses Anda tumbuh menjadi wanita kuat selama 3 tahun ini," kata Abimana bijak. Chelsea menatap Abimana. Ada ketulusan di mata pria itu. Abimana adalah pengacara kepercayaan ayahnya sejak lama, tapi baru kali ini Chelsea benar-benar berinteraksi intens dengannya. Dia cerdas, protektif, tapi tidak mendominasi. Sangat berbeda dengan Herjunot yang insecure dan manipulatif. "Kamu benar." Chelsea meletakkan ponsel itu. "Mas Abi, terima kasih sudah membereskan semuanya. Ayah bilang kamu yang mengurus cinta Laura juga." "Sudah tugas saya. Nona tidak perlu mengotori tangan Nona untuk sampah seperti mereka," jawab Abimana. Tiba-tiba, interkom di dinding berbunyi. Suara satpam gerbang depan terdengar. "Lapor, Nona. Ada orang gila di depan gerbang. Laki-laki, pakai baju lusuh, hujan-hujanan. Dia teriak-teriak manggil nama Nona. Katanya suaminya. Mau diusir atau dipanggilkan polisi?" Chelsea terdiam. Dia tahu itu siapa. Abimana menatap Chelsea, menunggu perintah. "Perlu saya suruh satpam menyeretnya?" Chelsea berdiri, berjalan ke pinggir beranda, menatap ke arah gerbang depan yang jauh di sana, tertutup tirai hujan. "Nggak perlu diseret," kata Chelsea pelan. "Biarkan saja." "Maksud Nona?" "Nyalakan layar monitor CCTV di sini," perintah Chelsea pada pelayan. Layar monitor menyala. Terlihat sosok Herjunot Ali di depan gerbang besi yang megah. Dia basah kuyup, menggigil, kemejanya kotor dan sobek. Dia memegang pagar besi itu, berteriak-teriak meski suaranya kalah oleh gemuruh hujan. "Chelsea, aku tahu kamu di dalam. Maafin aku, Chel. Aku janji bakal berubah. Ibuku sakit, Chel. Tolong pinjemi aku uang. Demi masa lalu kita." Herjunot terlihat sangat menyedihkan. Pria yang dulu begitu sombong dengan setelan jasnya, kini tak lebih dari pengemis. Chelsea menatap layar itu tanpa ekspresi. Tidak ada rasa benci yang meledak-ledak lagi. Yang ada hanya rasa kasihan. Kasihan karena dia pernah mencintai pria sekerdil itu. "Dia bilang ibunya sakit," gumam Chelsea. "Itu bukan tanggung jawab Nona lagi," potong Abimana cepat, khawatir Chelsea luluh. "Mereka punya keluarga lain di kampung. Mereka bisa minta tolong saudara mereka, bukan Nona."
Chelsea menoleh ke Abimana dan tersenyum tipis. Tenang saja, Mas Abi. Aku bukan Chelsea yang dulu. Chelsea menekan tombol interkom untuk bicara ke pos Satpam. Pak Satpam. Siap, Nona. Bilang padanya, bank amal Chelsea sudah tutup permanen. Kalau dia tidak pergi dalam 5 menit, lepaskan anjing penjaga. Siap laksanakan, Nona. Di layar monitor, Satpam menyampaikan pesan itu. Herjunot terlihat syok. Dia mundur perlahan, wajahnya hancur dalam keputusasaan. Dia akhirnya berbalik, berjalan gontai menembus hujan, kembali ke kegelapan, hilang dari kehidupan Chelsea selamanya. Chelsea mematikan monitor. Dia kembali duduk dan menyesap tehnya yang masih hangat. Teh ini enak sekali sore ini, ujar Chelsea santai. Abimana tersenyum lega, menatap wanita di depannya dengan rasa kagum yang mulai tumbuh. Ya, hujan selalu membawa suasana damai setelah badai berlalu. Di luar, hujan membasuh jejak kaki Herjunot, menghapusnya bersih, seolah dia tidak pernah ada di sana. 2 minggu setelah diusir dari gerbang mansion Chelsea, hidup Herjunot Ali benar-benar jatuh ke titik nadir. Dia tidak lagi tinggal di kos-kosan sempit itu, karena sudah diusir pemilik kos, akibat tidak mampu membayar sewa harian. Ibunya, Christine Hakim, kini menumpang sementara di teras rumah seorang kerabat jauh yang sebenarnya enggan menampung mereka, diperlakukan tak lebih dari pengemis yang diberi makan sisa. Herjunot sendiri memilih menggelandang di jalanan. Wajahnya yang dulu tampan dan terawat kini kusam, penuh brewok tak beraturan, dan matanya cekung dengan lingkaran hitam yang dalam. Pakaiannya adalah kemeja kerja yang sama yang dipakainya saat diusir dari kantor 2 minggu lalu, kini sudah dekil, bau keringat, dan sobek di bagian lengan. Malam itu, Herjunot duduk di pojokan sebuah warung kopi pinggir jalan, menghabiskan sisa kopi hitam milik pelanggan lain yang sudah pergi. Pandangannya kosong menatap televisi tabung yang menyala di pojok warung. Di layar TV, sebuah berita infotainment sedang menayangkan liputan eksklusif, Malam Amal Mucus Group, CEO muda Chelsea Islan tampil memukau dengan donasi 10 miliar rupiah. Gambar berganti menunjukkan Chelsea Islan yang turun dari mobil Rolls-Royce. Dia mengenakan gaun malam berwarna emas yang berkilauan, tersenyum anggun ke arah kamera, melambai pada wartawan. Dia terlihat seperti Dewi. Jauh, sangat jauh berbeda dengan Chelsea yang dulu memakai das terlusuh dan dimarahi Herjunot karena lupa menyetrika baju. Cih! Herjunot meludah ke tanah. Hatinya panas. Bukan karena cinta, tapi karena dengki. Harusnya uang itu milikku. Gumamnya pelan, suara serak karena terlalu banyak merokok puntung bekas. Kalau saja dia jujur dari awal, kalau saja dia nggak mandul, sialan. Dia masih menyangkal fakta medis itu. Egonya terlalu besar untuk menerima bahwa dirinya yang bermasalah. Tiba-tiba, ponsel butut di sakunya, ponsel jadul yang ia temukan di tong sampah dan hanya bisa dipakai SMS telepon, bergetar. Nomor tak dikenal. Tapi Herjunot tahu siapa itu. Debt collector pinjaman online ilegal. Herjunot nekat meminjam uang di 10 aplikasi pinjol ilegal demi berjudi online, berharap bisa melipat gandakan uang untuk modal kabur keluar kota. Tapi seperti pecundang pada umumnya, dia kalah telak. Utangnya kini menumpuk hingga ratusan juta dengan bunga mencekik. Bayar atau mati. Kami tahu posisimu di warung kopi Simpang 5, bunyi pesan itu. Herjunot panik. Dia menoleh ke kanan kiri. Di seberang jalan, 2 orang pria berjaket kulit hitam dengan tampang sangar sedang turun dari motor, menunjuk ke arahnya. Keringat dingin mengucur deras. Dia harus lari. Tapi lari kemana? Dia tidak punya uang, tidak punya tujuan. Saat itulah, ide gila itu muncul. Tatapannya kembali ke layar TV. Berita itu menyebutkan lokasi acara amal Chelsea, Grand Ballroom Hotel Mulia. Dia punya segalanya. Bisik Herjunot, matanya menyiratkan kegilaan. Dia istriku. Hartanya harta Gonogini. Kalau dia mati, atau kalau aku bisa sandera dia, aku bisa minta tebusan. Bapaknya pasti bayar berapapun. Logika Herjunot sudah mati, tertutup kabut keputusasaan. Dia tidak berpikir tentang penjara atau hukuman mati. Dia hanya berpikir tentang uang cepat untuk membayar utang dan lari. Herjunot menyelinap keluar lewat pintu belakang warung,
berlari menembus gang tikus, menghindari penagih utang. Di benaknya, hanya ada satu rencana, menyusup ke pesta itu, menemui Chelsea, dan memaksanya memberikan uang. Jika perlu, dengan kekerasan. Dia meraba saku celananya. Ada pisau lipat kecil berkarat yang dia pungut kemarin untuk mengupas buah busuk. "Tunggu aku, istriku sayang," desisnya menyeringai ngeri. Suasana di Grand Ballroom sangat mewah. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memendarkan cahaya keemasan. Alunan musik orkestra mengalun lembut. Tamu-tamu undangan adalah para elit Jakarta, pejabat, dan selebriti papan atas. Chelsea Islan berdiri di tengah ruangan, memegang gelas champagne. Dia sedang berbincang dengan rekan bisnis ayahnya. Namun, matanya sesekali melirik ke arah pintu masuk, seolah mencari seseorang. "Mencari siapa, Nona CEO?" Sebuah suara bariton menyapanya dari belakang. Chelsea menoleh dan tersenyum lebar. Abimana Arya Satya berdiri di sana. Malam ini, pengacara itu terlihat sangat tampan dengan tuxedo hitam slim fit dan dasi kupu-kupu. Aura cerdas dan melindunginya begitu kuat. "Mencari pengacaraku yang katanya mau datang telat," goda Chelsea. "Maaf, ada sedikit urusan memindahkan sampah dari kota ini," jawab Abimana, merujuk pada urusan hukum cinta Laura yang sudah resmi dideportasi dari lingkaran sosialita Jakarta tadi sore. "Kamu terlihat cantik sekali malam ini, Chelsea." Pipi Chelsea bersemu merah. "Terima kasih, Mas Abi." Acara berlangsung lancar. Pukul 10 malam, Chelsea pamit sebentar untuk ke toilet VIP yang terletak di lorong samping ballroom, area yang agak sepi karena khusus untuk tamu VVIP. Chelsea berjalan sendirian, hak sepatunya mengetuk lantai marmer. Tak tak tak. Saat dia keluar dari toilet dan sedang mencuci tangan di wastafel area luar, dia melihat bayangan di cermin. Seseorang berpakaian pelayan catering, dengan topi ditekan rendah dan masker menutupi mulut. Awalnya Chelsea tidak curiga. Tapi saat dia berbalik untuk mengambil tisu, pria itu sudah berdiri tepat di belakangnya. Bau busuk yang menyengat, bau sampah dan keringat, bukanlah bau seorang pelayan hotel bintang 5. "Hai, sayang," suara itu. Suara yang dulu pernah dia cintai, kini terdengar seperti suara hantu. Chelsea terbelalak. "Herjunot?" Herjunot membuka maskernya. Wajahnya mengerikan, matanya merah menyala. "Kaget ya? Suamimu yang mandul ini datang menjemput. Mau apa kamu? Pergi atau aku teriak." Chelsea mundur selangkah, tapi punggungnya membentur tembok. "Duit?" desis Herjunot. Dia mengeluarkan pisau lipat berkarat itu, mengarahkannya ke leher Chelsea. "Transfer 5 miliar ke rekeningku sekarang. Atau wajah cantikmu ini aku ukir." Jantung Chelsea berdegup kencang, tapi dia tidak menangis. Dia menatap mata Herjunot dengan berani. "Kamu benar-benar menyedihkan, Mas. Sudah jatuh, malah menggali lubang kubur sendiri." "Diam. Jangan ceramah." Herjunot berteriak, tangannya gemetar mendekatkan pisau ke pipi Chelsea. "Cepat transfer. Aku dikejar rentenir. Ini semua salahmu." Saat ujung pisau itu menyentuh kulit leher Chelsea hingga tergores sedikit dan mengeluarkan darah setitik, sebuah bayangan hitam melesat cepat dari ujung lorong. "Lepaskan dia." Buge. Sebuah tendangan keras mendarat tepat di rusuk Herjunot. Herjunot terpental ke samping. Pisau terlepas dari tangannya dan berdenting di lantai marmer. Dia mengerang kesakitan, memegangi rusuknya yang mungkin retak. Abimana berdiri di depan Chelsea, memasang kuda-kuda bela diri. Dia tadi merasa tidak enak hati saat Chelsea pergi ke toilet terlalu lama, dan instingnya benar. "Mas Abi," seru Chelsea lega. Herjunot berusaha bangkit, matanya gelap karena amarah. Dia melihat pisau itu di lantai, mencoba meraihnya kembali. "Jangan ikut campur. Ini urusan rumah tangga." "Ini bukan urusan rumah tangga." Abimana melangkah maju, menginjak tangan Herjunot yang hendak meraih pisau. "Arg!" Herjunot menjerit saat sepatu pantofel mahal Abimana meremukan jari-jarinya. "Ini urusan kriminal," lanjut Abimana dingin. Dia menarik kerah baju Herjunot, mengangkatnya setengah berdiri, lalu melayangkan satu tinju telak ke rahang Herjunot. Buge!
Herjunot ambruk tak sadarkan diri, darah segar mengucur dari sudut bibirnya. Gigi depannya rontok. Petugas keamanan hotel dan pengawal pribadi Chelsea berhamburan datang. Mereka langsung memborgol Herjunot yang sudah pingsan. Abimana segera berbalik badan, memeriksa Chelsea. Wajah tenangnya berubah panik. "Chelsea, kamu terluka? Lehermu berdarah." Chelsea menyentuh lehernya, melihat sedikit darah di ujung jari. "Cuma goresan kecil, Mas. Aku nggak apa-apa." Tanpa bicara banyak, Abimana mengeluarkan sapu tangan sutranya, menekan lembut luka itu. Tatapannya begitu dalam, penuh kekhawatiran yang tulus. "Maaf aku terlambat 10 detik, bisik Abimana, suaranya terdengar menyesal. "Kamu datang tepat waktu, pahlawanku," jawab Chelsea lembut. Malam itu, di tengah kekacauan, benih cinta yang baru benar-benar mulai bersemi. Bukan cinta buta yang penuh pengorbanan sepihak, tapi cinta yang saling melindungi. Herjunot Ali terbangun dengan rasa sakit di sekujur tubuh. Rahangnya ngilu, tangannya bengkak, dan rusuknya sakit setiap kali bernapas. Dia membuka mata, berharap dia ada di rumah sakit VIP. Tapi kenyataan menamparnya. Dia berada di sel tahanan polisi yang bau pesing, berdesak-desakan dengan 10 tahanan lain yang bertato dan bertampang garang. Udah bangun si Cinderella," ledek salah satu tahanan yang badannya penuh tato naga. Teman-temannya tertawa. Herjunot meringkuk ketakutan di pojok. Saya di mana? Saya mau telepon pengacara." "Pengacara?" Tahanan itu mendekat, menendang kaki Herjunot pelan tapi mengintimidasi. "Lu lihat berita nggak? Lu itu Herjunot Ali, buronan utang yang nyerang putri konglomerat. Nggak ada pengacara yang mau belain lu, bego. Bapaknya cewek itu udah tutup semua jalan buat lu." Herjunot menangis. Dia baru sadar sepenuhnya. Upaya nekatnya tadi malam adalah paku terakhir di peti matinya. Seminggu kemudian, proses hukum berjalan super cepat. Abimana, sebagai pengacara Chelsea, memastikan tidak ada celah bagi Herjunot untuk lolos. Dengan bukti CCTV, saksi mata, dan senjata tajam, dakwaannya berlapis. Percobaan pembunuhan berencana, penganiayaan, dan KDRT dari kasus lama. Di ruang sidang, Herjunot duduk di kursi pesakitan. Dia menoleh ke bangku pengunjung, berharap melihat ibunya. Tapi bangku itu kosong. Ibunya tidak datang. Tidak ada siapa-siapa. Hakim mengetuk palu. Mengadili, menyatakan terdakwa Herjunot Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun. Tok, tok, tok. 12 tahun. Herjunot lemas. Dia akan menghabiskan masa mudanya, masa produktifnya, di dalam penjara. Di usia 45 tahun nanti dia baru akan keluar, tanpa karir, tanpa keluarga, tanpa masa depan. Saat digiring keluar ruang sidang menuju mobil tahanan, Herjunot berpapasan dengan Chelsea dan Abimana di lorong. Chelsea terlihat bersinar, mengenakan blazer putih bersih. Dia berhenti sejenak, menatap mantan suaminya. "Chel?" Suara Herjunot parau. "Aku menyesal." Chelsea menatapnya datar. "Penyesalan itu hanya untuk orang yang punya hati nurani, Herjunot. Kamu tidak menyesal karena menyakitiku. Kamu menyesal karena kamu kalah dan miskin." Chelsea berjalan pergi, meninggalkan Herjunot yang terus menoleh ke belakang sampai pintu mobil tahanan menutup pandangannya terhadap dunia luar. Di dalam gelapnya mobil besi itu, Herjunot akhirnya menyadari satu hal. Surga itu pernah ada di genggamannya, di rumah kontrakan sederhana itu, dan dia sendiri yang membakarnya demi fata morgana. Sementara Herjunot mendekam di penjara Cipinang, nasib Christine Hakim tidak kalah tragisnya. Setelah Herjunot ditangkap, kerabat jauh yang menampung Christine langsung mengusirnya karena tidak mau terbawa masalah hukum atau dikejar debt collector yang mencari Herjunot. "Pergi kau, Christine. Bawa sial aja," bentak kerabatnya sambil melempar tas baju Christine ke jalanan. "Tegak kamu, Marni. Aku ini saudaramu. Aku ini ibunya direktur," racau Christine yang mulai kehilangan kewarasannya. "Direktur dari Hong Kong. Anakmu itu narapidana." Pintu dibanting keras. Christine berjalan tertatih-tatih menyusuri jalanan Jakarta. Uang di dompetnya tinggal 5.000 rupiah.
perutnya lapar. Dia mencoba menelepon nomor-nomor teman arisannya dulu. Halo, Jeng Sari, ini Christine. Maaf ya, Jeng. Jangan hubungi saya lagi. Suami saya marah kalau saya temenan sama ibunya kriminal. Jawab teman arisannya sebelum memutus telepon. Satu persatu teman sosialitanya menghilang. Dulu mereka memuji Christine, memakan kue buatan Chelsea yang dibawa Christine saat arisan, sambil Christine mengaku beli di toko mahal. Sekarang, mereka membuangnya seperti sampah. Seminggu kemudian, warga menemukan seorang wanita tua pingsan di depan ruko kosong di daerah Tanah Abang. Dia dekil, kurus kering, dan mengigau tentang mantu konglomerat. Petugas dinas sosial, Satpol PP, datang mengangkutnya. Lepaskan saya. Saya ini besannya Mucus Group. Saya mau ke salon. Teriak Christine saat dinaikkan ke truk penertiban gelandangan. Iya, Bu, iya. Nanti di panti sosial ada salonnya kok. Jawab petugas itu sarkas. Christine Hakim berakhir di panti sosial Tresna Werda milik pemerintah. Dia tidur di bangsal besar bersama puluhan lansia terlantar lainnya. Makanannya nasi jatah dengan lauk tempe tahu hambar. Tidak ada lagi rendang daging sapi, tidak ada lagi pijatan Chelsea. Setiap hari, dia duduk di teras panti, menatap pagar, menunggu Herjunot menjemputnya naik mobil mewah. Penantian yang tidak akan pernah terwujud. Dia sendirian dalam penyesalan yang terlambat. Dia menyadari, menantu yang dia sebut gembel, adalah satu-satunya orang yang pernah merawatnya dengan tulus, dan dia telah menyia-nyiakannya. Lalu bagaimana dengan cinta Laura Kiehel? Nasibnya sedikit lebih bebas, tapi hina. Setelah di blacklist dari semua industri di Indonesia, dan diancam penjara oleh Abimana, Cinta kabur ke Malaysia menggunakan sisa tabungannya. Dia berharap bisa memulai karir model di sana. Tapi tanpa koneksi dan dengan reputasi buruk yang ternyata menyebar lewat internet, tidak ada agensi yang mau menerimanya. Kehabisan uang, Cinta akhirnya bekerja di sebuah klub malam kumuh di pinggiran Kuala Lumpur. Bukan sebagai bintang tamu, tapi sebagai pelayan minuman yang harus memakai baju minim dan sering dilecehkan tamu mabuk. Suatu malam, saat sedang mengepel lantai bekas muntahan tamu, Cinta melihat pantulan wajahnya di cermin toilet yang retak. Wajah cantiknya mulai keriput karena lelah dan stres. Harusnya aku jadi nyonya direktur. Bisiknya, air mata menetes. Dia ingat saat dia menghina Chelsea yang sedang mengepel lantai. Karma itu berputar sangat cepat. Sekarang dialah yang memegang kain pel, membersihkan kotoran orang lain demi sesuap nasi. 1 tahun kemudian, langit Jakarta pagi itu sangat cerah, biru tanpa awan, seolah ikut merayakan kebahagiaan yang sedang berlangsung. Di kantor pusat Mucus Group, Chelsea Islan duduk di kursi CEO. Ruangannya luas, modern, dan penuh cahaya. Di meja kerjanya, ada bingkai foto dirinya bersama ayahnya, dan satu bingkai baru, foto dirinya dan Abimana sedang tertawa lepas saat liburan ke Raja 4 bulan lalu. Pintu ruangan diketuk. Sekretarisnya masuk. Bu Chelsea, rapat pemegang saham 15 menit lagi. Dan, Pak Abimana sudah menunggu di lobi untuk makan siang nanti. Chelsea tersenyum. Suruh dia naik saja sekarang. Rapatnya sebentar kok. Tak lama, Abimana masuk. Dia membawa sebuket bunga lili putih segar. Untuk CEO tersibuk tahun ini, kata Abimana, meletakkan bunga itu di meja. Sogokan biar aku mau diajak makan di warteg lagi, canda Chelsea. Sejak kejadian itu, hubungan mereka berkembang natural. Abimana mengajarkan Chelsea bahwa dia tidak perlu menyamar jadi orang miskin untuk dicintai, dan dia juga tidak perlu memamerkan kekayaan untuk dihormati. Cukup menjadi dirinya sendiri. Abimana mencintai Chelsea sang wanita kuat, sekaligus Chelsea yang rapuh. Bukan warteg. Hari ini aku mau ajak kamu ke tempat spesial, kata Abimana. Wajahnya sedikit serius, tangannya meraba saku jasnya, tempat sebuah kotak cincin bludru tersimpan. Chelsea melihat gelagat itu. Jantungnya berdebar, tapi kali ini debaran yang menyenangkan. Mas. Abimana mendekat, menggenggam tangan Chelsea. Chel, setahun ini aku melihat kamu bangkit dari abu. Kamu bukan lagi korban. Kamu adalah pemenang. Dan aku ingin menjadi pendamping pemenang ini selamanya.
Bukan di depanmu sebagai pelindung, bukan di belakangmu sebagai pengikut, tapi di sampingmu sebagai mitra hidup. Mata Chelsea berkaca-kaca. Dia teringat masa lalunya yang kelam bersama Herjunot. Dulu dia mengemis cinta, kini dia ditawari cinta yang setara dan menghormati. Apakah kamu siap menerima duda keren yang agak kaku ini? Tanya Abimana tersenyum. Chelsea tertawa, air mata bahagia menetes. Hanya kalau duda keren ini janji nggak akan pernah menuduhku mandul. Aku sudah baca hasil labmu 10 kali, Nona. Kita bisa bikin tim sepak bola kalau kamu mau, canda Abimana. Chelsea mengangguk mantap. Aku mau, Mas Abi. Mereka berpelukan. Hangat dan menenangkan. Di luar jendela kaca gedung pencakar langit itu, kota Jakarta terus bergerak. Di sudut lain kota yang gelap, ada orang-orang yang meringkuk dalam penjara penyesalan mereka sendiri, Herjunot dan ibunya. Tapi di sini, di puncak menara ini, Chelsea Islan telah menemukan kembali cahayanya. Dia bukan lagi istri biasa yang bisa diinjak-injak. Dia adalah Chelsea, wanita yang memegang kendali atas takdirnya sendiri. Dan kisah hidupnya yang pahit, kini telah berubah menjadi sejarah yang membuatnya semakin kuat. Nya 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 semakin kuat.